Halo semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pendapatan nasional, teori pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi. Pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga atau RTK dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode penghitungan pendapatan nasional, dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Konsep pendapatan nasional. Pada dasarnya, pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori. Di antaranya, pertama, produk domestik bruto atau GDP. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Kedua, produk nasional bruto atau GNP. GNP sama dengan pendapatan warga negara dalam negeri ditambah pendapatan warga negara luar negeri ditambah pendapatan neto dari luar negeri. Ketiga, produk nasional neto atau NNP. NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kelima, pendapatan perseorangan atau PI. PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income atau DI. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Metode perhitungan pendapatan nasional. Terdapat 3 metode perhitungan pendapatan nasional yang banyak digunakan. Metode tersebut sebagai berikut. 1. Metode produksi. Metode produksi menciptakan nilai tambah atau added value kegiatan produksi. Oleh karena itu, metode ini hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor atau lahan produksi. Rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 kali Q3 dan seterusnya sampai Pn kali Qn. Keterangan Y sama dengan pendapatan nasional atau GDP. Q1, Q2, Q3 sama dengan jumlah barang pertama, kedua, dan seterusnya. P1, P2, P3 sama dengan harga barang pertama, kedua, dan seterusnya. Pn sama dengan harga barang ke N. Qn sama dengan jenis barang ke N. Hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan produksi sering dinamakan produk domestik bruto atau GDP. 2. Metode pendapatan. Metode pendapatan menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan W tambah I tambah R tambah P. Keterangan Y sama dengan pendapatan.
W sama dengan upah atau wages. I sama dengan bunga atau interest. R sama dengan sewa atau rent. P sama dengan profit. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode pendapatan sering dinamakan sebagai pendapatan nasional atau PN. 3. Metode pengeluaran. Metode pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi. Rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan AE. AE sama dengan C tambah I tambah G X kurang M. Keterangannya, Y sama dengan pengeluaran atau AE, agregat expenditure. C sama dengan konsumen. I sama dengan rumah tangga swasta atau produsen. G sama dengan rumah tangga pemerintah. X kurang M sama dengan ekspor neto. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode pengeluaran dinamakan sebagai produk nasional bruto atau GNP. Baiklah, kita masuk pada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, kemudian mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor sebagai indikator kualitas hidup suatu negara, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Baiklah, sekarang kita masuk pada teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadi kenaikan produk nasional bruto real atau pendapatan nasional real. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output real. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output per kapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output real per orang. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kemudian kita masuk pada teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut Adam Smith dan David Ricardo. Mereka memberikan empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama jumlah penduduk, kemudian luas tanah dan kekayaan alam, kemudian persediaan barang-barang modal, dan yang terakhir penerapan teknologi. Selanjutnya kita masuk pada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menurut Schumpeter. Schumpeter mengatakan bahwa peranan pengusaha sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena mereka terus-menerus melakukan inovasi. Untuk itu, mereka membutuhkan modal untuk berinvestasi pada usahanya. Akibat dari investasi tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Selanjutnya, kita masuk pada teori pertumbuhan ekonomi menurut Harrod dan Domar. Mereka juga memberikan 4 asumsi dalam teori ini. Yang pertama, perekonomian dalam full employment dan barang modal telah digunakan secara penuh. Kemudian, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional, perbandingan antara modal dan hasil produksi adalah tetap. Dan yang terakhir, perekonomian hanya terdiri dari 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Kita masuk juga pada teori pertumbuhan ekonomi Solow. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Kemudian faktor produksi terbagi 3, yaitu pertumbuhan modal, kedua pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga pertumbuhan teknologi. Teori pertumbuhan ekonomi Rostow. Pertumbuhan ekonomi terdiri atas beberapa tahap. Tahap 1, perekonomian tradisional. Tahap 2, perekonomian transisi. Tahap 3,
perekonomian lepas landas. Tahap 4, perekonomian menuju kedewasaan. Tahap 5, perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Faktor-faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. 1. Sumber daya alam. Elemen ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan tambang, iklim, dan lain-lain. 2. Sumber daya manusia atau tenaga kerja. Cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi tergantung sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek penggerak. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. IPTEK mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih. 4. Budaya. Budaya dapat mendorong pembangunan dengan sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. 5. Sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Kita masuk dalam struktur ekonomi. Pengertian struktur ekonomi. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Teori Arthur Lewis. Lewis mengasumsikan bahwa struktur perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang dinominasi oleh sektor pertanian, dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di pedesaan, karena pertumbuhan penduduknya tinggi, maka kelebihan suplai tenaga kerja dan tingkat hidup masyarakatnya berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang sifatnya juga subsisten. Oversupply tenaga kerja ini ditandai dengan nilai produk marginalnya nol dan tingkat upah real yang rendah. Ada beberapa struktur ekonomi. Yang pertama, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri atau basis ekonomi suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industrialisasinya sudah memiliki industri-industri dasar. Yang kedua, pola distribusi pendapatan. Faktor ini sangat mendukung faktor pasar dan tingkat pendapatan rata-rata per kapita naik pesat, karakteristik dari industrialisasi. Yang ketiga, keberadaan SDA. Negara yang kaya SDA mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah atau terlambat melakukan industrialisasi. Yang keempat, besarnya pasar dalam negeri. Besarnya pasar domestik ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan real per kapita. Yang kelima, karakteristik dari industrialisasi mencakup pelaksanaan atau strategi pengembangan industri yang ditetapkan jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan industri, dan insentif yang diberikan. Yang terakhir, kebijakan perdagangan luar negeri. Negara yang menerapkan kebijakan ekonomi tertutup atau inward looking, pola dan hasil industrialisasi berbeda dibandingkan di negara-negara yang menerapkan kebijakan ekonomi terbuka atau outward looking. Sekian presentasi dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.